ini. Bapak datang baru berikan penjelasan tentang penerjunan itu. Pas saya datang ada kepala kampung. Memang kepala kampung dia peragakan apa yang pada saat itu. Memang ada yang turun di sebelah Mange-Mange. Dia berteriak minta tolong. Ada orang tua 4 orang pakai perahu penggayu ke sana masih ada penuh. Bawa datang dia ke darat. Cuma ceritanya tidak sama. Karena ini keadaan perang, tidak mungkin orang datang langsung tancap bendera merah putih. Jadi Pak Kepala Kampung cerita, saya bilang benar seperti itu. Tapi untuk fisik tidak. Kalau dia cuma angkat tangan seperti dia buka seperti ini, itu sempat saya lihat karena di bangunan tugu ini di rumahnya orang. Itu orang punya rumah aja, saya berdiri sini, saya saksikan itu. Dia bilang upacara. Tentara tanya dia, Bapak penerjunan usia berapa tahun? 7 tahun. Dia tanya saya, kalau Bapak konjol? Saya 15 tahun. Kelahiran saya tahun 47. Dari 47 sampai 62 kan genap saya usia 15 tahun. Sudah karena begitu kepala kampung, mereka bawa dia ke jembatan di bawah. Baru saya tinggal dengan dia punya komandan dan dia panah buah satu ambil data. Dia tanya saya, waktu penerjunan Bapak di mana? Saya ada di sini. Saya punya rumah di pinggir gereja itu. Belum ada gereja baru. Kalau gereja lama sudah ada. Dia bilang ada gereja waktu ya darurat. Tidak model itu. Jadi penerjunan itu kalau menurut Auri dari sana terjun jam 3. Tapi mungkin perjalanan dari Ambon ke sini habiskan 1 jam kira-kira. Karena tidak lama sudah siang. Fajar sudah buka pagi. Jadi saya sempat duduk dengan mereka. Yang 2 orang itu, satu dari Mange-Mange, satu dari sebelah rumah ini. Saya duduk sama-sama. Dia bilang, coba Bapak waktu itu catat mereka nama. Saya tidak catat. Kami pada saat itu kan kita ini takut karena baru lihat hal seperti itu. Jadi saya duduk dengan mereka. Begitu dia bilang, Bapak jangan takut. Saya bilang bahasa Jawa itu masih kental. Kami datang untuk bebaskan saudara-saudara di sini. Kami tidak datang untuk membunuh kalian. Begitu mau pagi, 2 dari sebelah jembatan dia berteriak juga. Dia minta tolong. Waktu itu orang tua-tua di sini yang mengikut gerakan merah putih dan bilang itu bahan welak. Jadi saya kasih tahu Auri. Saya bilang kota itu, saya bilang Pak, itu ada satu pahlawan yang tidak berjasa. Itu Melianus Kumenti. Orang tua panggil, bahan welak merah putih. Jemput kok teman di sebelah. Dipakai perahu ke sana jemput 2 orang datang. Rumah yang sama. 2 orang itu tambah lagi yang 2 yang dari malam itu sama-sama duduk 4 orang. Duduk sama-sama. Pagi memang banyak yang masuk keluar. Masuk keluar. Nanti datang 4 itu yang datang sudah jadi 8 orang. Jadi saya juga ada di sini, saya lihat begitu 4 orang saya datang lihat mereka yang 4 orang itu ada banyak orang tua-tua. Saya juga pulang. Saya pas dibuka tugu PI, saya sudah ketemu tentara Belanda di situ. Bapak mereka tahu jalan? Iya, tahu jalan. Mereka selalu patroli. Jadi saya lihat itu sudah saya lari di belakang gereja, saya taguling ke bawah. Dibilang ada bunyi tembakan? Iya. Mereka menembak. Ada balasan hampir ada 2-3 kali itu. Setelah selesai Bapak datang. Ya, setelah selesai saya kembali. Saya lihat peristiwa kejadian itu. Sampai di situ saya lihat ada yang dapat luka, ada yang korban. Mereka tanya saya, korbannya berapa? Bilang 2. Yang selamat 6 tapi luka. Bawa kemana? Pakai penjaguan. Pakai apa? Pak Komandan, waktu itu Belanda punya landing. Air penuh dia masuk sampai di jembatan baru dia pulang. Waktu kesini di kapal Bapak sampai di kapal? Iya, saya sampai di kapal. 6 orang yang dapat luka juga.
Bapak saksikan itu semua. Terus hari kedua, hari ketiga, Bapak hari kedua, hari ketiga saya tidak di sini. Saya mundur ke Teminabuan. Waktu bom saya tidak di sini, Pak. Saya sudah ada di Teminabuan. Teman-teman Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Teminabuan, di hutan-hutan sana. Oh, jadi Bapak tidak tinggal di Teminabuan? Iya. Saya sudah lanjut ke sana. Antara Seribau dan Teminabuan saya tinggal di tengah-tengah situ. Keluarga, ada keluarga. Loh, Bapak kita cerita yang Bapak kan lebih bagus, lebih cepat, tidak putar sini, tidak putar sana, karena Bapak saksi hidup. Saya bilang ya betul seperti itu. Jadi Bapak sempat antar sampai di kapal, itu saja. Setelah Landen sudah bawa itu, jenazah 2 orang tambah yang dapat luka sudah ini, saya juga naik di perahu, saya lari ke Temi. Jadi selanjutnya sampai selesai itu saya tidak tahu terjadi seperti apa. Cuma saya sampai itu saja. Ini kalau bagus waktu Bapak catat katanya ada permintaan angkatan udara anak-anak Warsari ini diutamakan begitu. Masuk ke situ, tapi generasi Warsari ini sudah susah karena apa? Minum, mabuk. Kemarin satu sudah tembus, cuma semua sudah bagus, semua anak-anak Papua sama. Jadi salahnya di situ. Kemarin saya sempat dari Koramil bawa saya ke sana. Bapak memang sudah bicara banyak dengan bupati, bicara dengan pengunjung yang biasa datang. Saya minta untuk pemerintah, kalau bisa pemerintah bisa memperhatikan Warsari ini seperti apa, mungkin pembangunan rumah-rumah layak huni bagi masyarakat yang sementara ini belum punya rumah. Terus memang saya sampaikan bahwa pemerintah ini sebenarnya karena besar Republik hadir di tanah ini. Cuma sementara ini dari pemerintah daerah sampai pusat mereka tidak perhatikan Warsari ini secara baik. Jadi dengan harapan kalau bisa dengan pertemuan singkat ini meskipun bagaimana, tapi harapan saya pemerintah bisa memperhatikan Warsari ini seperti apa. Sebagai imbalan jasa. Karena pada saat itu kan hasil kebun dari masyarakat apa semua tinggalkan untuk pasukan yang begitu yang menikmati semua. Sedangkan setelah negara ini sudah ada di tanah ini, Republik ada di sini, Warsari ini tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah daerah sampai di pusat. Mereka tinggalkan seperti itu. Untuk berikan harapan-harapan supaya mungkin ke depan itu seperti apa. Kalau bisa diperhatikan, karena selama ini generasi ini tidak tahu ya, meskipun ada hal-hal yang mereka tidak tepati, misalnya permintaan auri ke apa, biar kurang, permintaan militer itu biar kurang 1 senti 2 senti, kenapa itu dipermasalahkan? Kalau memang itu sebagai harapan dari masyarakat, utamakan mereka sudah membalas jasa baik dari kampung ini. Karena kemarin ada satu yang mendaftar kurang hanya 5 senti, mereka permasalahkan itu. Hari itu anak itu dia kembali.